materi berikut yaitu materi tentang bagaimana peranan orang tua terhadap anak muda hari ini. Maka itu waktu dan kesempatan saya berikan undang pemateri untuk ke depan, Bapak Pendeta Ilion Wenda, STH. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Pendeta. Baik, mari kita semua coba lihat bunga ini. Ini apa? Bunga plastik, bukan bunga betul. Tapi dari satu rangkaian bunga ini ada bunganya, terus ada daun, ada tangkai, terus ada akar di bawah. Ketika mereka terpisah-pisah, itu bukan disebut bunga, tetapi bunga yang sudah mati. Dan bunga ini dirangkai jadi satu, indah kah tidak? Indah kah tidak? Kita keluarga itu satu, tidak boleh ada pisah-pisah antara bapak, mama, anak-anak, tidak boleh. Amin. Kitab Kejadian pada awalnya itu Tuhan menciptakan mama dengan bapak, yaitu Adam dan Hawa, dan anak-anak. Tuhan menetapkan keluarga duluan. Maka itu hari ini kita di provinsi yang baru, yaitu Papua Pegunungan ini, butuh keluarga dan anak-anak yang hadir ini yang kuat di dalam Tuhan. Maka itu di dalam materi ini tidak seperti dari tadi. Sekarang ini lebih luar biasa, bilang samping kiri kanan. Hari ini yang ini materi ini harus luar biasa. Minta maaf bukan hari ini, tapi materi ini harus luar biasa. Dari tadi Bupati itu pemerintah. Sekarang ini Bapak yang akan menyampaikan materi adalah perwakilan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak boleh takut-takut lagi. Ini lebih luar biasa. Terakhir bilang samping kiri kanan, jangan takut bertanya. Baik. Oke, sudah cukup. Saya wasit, jadi saya bilang cukup. Baik, ada materi yang Bapak Pendeta sudah bawa. Jadi nanti suatu pemuda nanti tolong bagikan materi ke kita semua. Mohon anak-anak, ini kesempatan dari tadi Bapak Bupati sudah pesan dalam bentuk satu lagu. Gereja boleh banyak, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu juga konsep di dalam adat juga sama, terus di dalam pemerintah juga sama. Jadi hari ini kita satu, kita baku lihat muka kita satu, besok kita satu untuk membangun kabupaten kita, membangun rumah tangga keluarga kita. Baik, saya sebagai moderator, saya berpesan, mohon kita fungsikan mata kita, telinga kita, fokus ke pemateri, Bapak yang akan sampaikan materi. Supaya ketika sebentar kita bertanya, itu sesuai dengan materi yang akan disampaikan dari Bapak Pendeta. Maka itu waktu berikut saya berikan kepada Bapak pemateri. Sekalian Bapak perkenalkan nama juga. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Wah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, baik, terima kasih. Sambil membagikan materi, kita memperkenalkan
nama. Untuk itu nama saya Pendeta Anggilion Wenda. Pendeta Anggilion Wenda selaku Ketua Wilayah Baptis PGBWP. Itu memperkenalkan nama saya dan statusnya I1A6. Statusnya I1A6. Ya, kita beri kemuliaan itu. Luar biasa. Istri 1, anak 6. Wih, banyak sekali anak. Ya, itu bisa memperkenalkan nama kami. Materi ini kita semua dapat dulu, baru kita akan masuk pada materi. Ya, baik, mungkin kita sudah dapat semua. Di sini judul atau tema seminar hari ini Jagotak Ano Hubluk Anoron, yang itu materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Jayajaya. Itu sebagai tema, dan di sini tema pembentukan karakter anak mulai dari orang tua. Pembentukan karakter anak mulai dari orang tua. Pembentukan karakter anak ke depan yang lebih baik lagi itu bentuk di dalam orang tua atau di rumah. Itu sebagai tema pembentukan karakter anak dimulai dari di situ bukan ya, di situ tidak ketik. Dimulai dari bukan sekolah, gereja atau lingkungan sosial. Tetapi pertama dari rumah, dari orang tua. Dari orang tua, rumah adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru pertama yang dikenal sepanjang hidup anak. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi pondasi yang membentuk cara berpikir, bersikap dan bertindak seorang anak ketika ia tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Jadi guru yang pertama yang membentuk karakter yang baik, yang pertama itu bukan di sekolah, di gereja, di lingkungan, tapi di mana? Di dalam rumah atau di dalam keluarga itu. Di situ, di gereja, bahkan sekolah, lingkungan itu kedua, ketiga. Tapi guru yang pertama itu di dalam rumah itu, orang tua. Sebagai orang tua yang pernah menasihati. Dari situ membentuk karakter melalui nasihat-nasihat orang tua kami. Dan di sekolah, di gereja, dan lingkungan lain itu kedua, ketiga. Yang terutama dan pertama untuk membentuk karakter yang terbaik kepada anak-anak itu dari orang tua. Yang berikut, orang tua memberi pengaruh bukan hanya
bukan hanya mulai kata-kata, tetapi terutama melalui teladan hidup. Anak belajar kejujuran ketika orang tuanya jujur. Anak belajar disiplin ketika melihat orang tuanya hidup teratur. Anak belajar masih ketika menyaksikan bagaimana ayah dan ibu saling menghargai, saling mengampuni, dan membangun suasana rumah yang damai. Dengan kata lain, karakter anak bertumbuh dari apa yang orang tua hidup setiap hari. Jadi semua guru itu orang tua. Bukan kita kasih nasihati saja, tapi harus kita punya perbuatan. Apa yang cara hidup kita sampaikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak mengikuti orang tua itu. Dan karakter yang baik itu bentuk dari orang tua. Yang berikut tantangan zaman sekarang membuat peran keluarga semakin penting. Dunia luar menawarkan banyak hal yang dapat merusak moral dan identitas generasi muda. Karena itu orang tua perlu hadir, terlibat dan konsisten membimbing anak bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan kasih dan komunikasi yang sehat. Pembentukan karakter membutuhkan waktu panjang, tetapi dilakukan dengan doa, teladan kehendak emosional dan disiplin yang bijak. Maka anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Zaman-zaman sekarang tuh zaman teknologi, yang kita anak-anak sekarang tuh zaman-zaman teknologi. Jadi banyak pengaruh yang datang dari luar untuk mengacaukan kami, mengacaukan tuh karakter hidup kami yang baik itu akan mau mengacaukan. Itu yang datang dari luar. Itu yang kita harus memahami. Kita harus mengerti, menasihati dari orang tua, kita mengerti kebenaran dan kita hidup di dalamnya dengan baik. Jadi zaman sekarang itu bahaya, zaman teknologi, makanya kita harus hidup itu di dalam perlindungan Tuhan, di dalam hati Tuhan. Itu anak-anak sekarang harus hidup di dalam Tuhan. Kalau hidup di luar Tuhan berarti itu tantangan datang bisa mengancam kami. Yang berikut, yang halaman yang kedua, kita pindah halaman yang berikut. Di situ kewajiban yang penting para orang tua. Di situ kalau bahasa asli itu bahasa Yunani, Peter jamak Peteres, dapat berarti ayah-ayah atau ayah dan ibu. Ialah yang memberikan kepada anak mereka ajaran dan teguran yang termasuk pengasuh Kristen. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristen, serta mempedulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan profesi, pelayanan mereka di gereja atau kedudukan sosial mereka. Itu ada dasar ayat firman Tuhan, itu Mazmur 127 ayat 3. Selanjutnya di situ ada nomor 1, menurut perkataan Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 4, Kolose 3:21, dan juga perintah Allah dalam banyak ayat-ayat PL, itu perjanjian lama, Kejadian 18 ayat 19, Ulangan 6:7, Mazmur nomor 78 ayat 5, dan Amsal 4:1-4. Maka orang tua bertanggung jawab untuk memberikan suasana dan didikan kepada anak mereka yang akan mempersiapkan mereka untuk hidup berkenan kepada Allah.
Itu semua ayat dasar-dasar firman Tuhan. Kita bisa ikuti. Terus yang kedua, inti pengasuh Kristen ialah hati bapa harus berpaling kepada hati anaknya agar dapat membawa hati anak itu kepada juru selamat. Itu Lukas 1:17. Jadi kalau kita sebagai orang tua di sini kelihatannya tidak ada orang tua, mungkin kita satu-satu. Kita ini pengurus dan anggota PGGJ saja hadir. Mungkin orang tua lain, mungkin kesibukan Natal atau kesibukan lain kah, mereka tidak datang. Materi ini harus kita sama-sama ikuti, harus dengan orang tua. Tapi mungkin anak-anak saja, jadi tidak apa-apa. Jadi kita sebagai orang tua itu harus melihat hati anak. Dia mau apa, dia mau melakukan apa, dia melangkah kemana. Kita harus pintar melihat hati anak itu. Kita ikuti hati anak itu. Kalau kita belok, mungkin anak pikiran lain, orang tua arahkan lain, berarti itu belum bisa. Oleh karena itu kita sebagai orang tua itu harus melihat hati anak seperti apa dia mau lakukan, dia mau membuat apa, kita memperhatikan penuh. Nah, selanjutnya nomor 3 dalam membesarkan anak-anak mereka, orang tua hendaknya jangan menunjukkan sikap pilih kasih, memberikan dorongan dan juga teguran, hanya menghukum perbuatan salah yang dilakukan dengan segala dan mengabdikan kehidupan mereka dalam kasih kepada anak-anak mereka dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu Kolose pasal 3, 13, pasal 14, 20. Jadi di sini ada tanda kutip dalam materi itu, ada pilih kasih. Kalau mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai mama dan bapa, mungkin kita punya anak berapa, mungkin dari 1, 2 sampai 5, 6. Saya punya anak tadi sampai 9 itu 6. Jadi dari 6 atau 5 diantaranya mungkin kita jangan mengasihi satu anak. Itu yang dimaksud. Jangan kita mengasihi satu anak, tapi kita punya anak yang ada berapa itu semua mengasihi, semua kasih sayang kepada mereka. Supaya merasakan sayang dari orang tua. Dari situ mereka bisa memahami mungkin nasihat-nasihat dari orang tua. Seperti itu. Yang berikut ini terdapat 15 langkah yang harus diambil oleh para orang tua untuk menuntun anak mereka menuju kehidupan yang saleh dalam Kristus. Ini ada 15 langkah atau ada 15 hal yang diambil oleh orang tua untuk anak. Di situ yang pertama di situ menyerahkan anak kepada Allah pada permulaan kehidupan. Itu 1 Samuel 1:28, Lukas 2:22. Itu harus anak-anak itu perlu menyerahkan kepada Tuhan. Sepertinya Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus lahir setelah hari yang ke-7, hari yang ke-8 mereka membawa ke Bait Allah untuk memberkati dia. Tuhan sudah melakukan. Tuhan sudah menjadi teladan yang baik buat kita. Jadi begitu kita pernah anak-anak itu dia lahir, kita bukan membiarkan, tapi harus membawa kepada Tuhan untuk memberkati dia. Supaya dalam pertumbuhan anak itu dia baik. Karena Tuhan sudah diberkati. Kalau kita melahirkan dan dibiarkan saja berarti itu tidak. Yang berikut, melindungi anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan.
mencintai kebenaran dan membenci dosa. Bangkitkan di dalam mereka kesadaran dan sikap pendapat Allah terhadap dosa. Ini materi yang lain kita siapkan untuk orang tua pahami. Tapi ada beberapa yang kita ada. Jadi anak-anak ini setelah kita melahirkan, kita harus melindungi, menjaga mereka. Jangan sampai anak-anak mereka hidup di dalam kejahatan. Oleh karena itu sebagai orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Selanjutnya mengajar anak-anak untuk menaati orang tua melalui disiplin Alkitab. Jadi kita menasihati anak itu di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Ya, yang berikut melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat dengan menjadi usaha iblis untuk menghancurkan mereka secara rohani, mulai daya tarik dunia dan teman-teman yang tak bermoral. Di situ ada cantumkan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi anak-anak yang pernah mungkin menasihati dari orang tua, ada yang pernah menasihati dari orang tua, coba kita angkat tangan, anak-anak. Ada yang pernah nasihat dari rumah, mungkin yang lain tidak, kan? Tidak tepuk tangan, berarti ini tidak pernah menasihati dari orang tua ini. Oh, luar biasa. Ya, kita kasih turun. Jadi perlu nasihati dari orang tua, ayah dan ibu itu penting. Itu guru pertama itu dari rumah, itu dari orang tua, bapak dan mama. Jadi apa yang disampaikan nasihat kepada kami anak-anak, kita perlu memahami dan ikuti itu baik, supaya ke depannya hidup baik. Nasihat dari orang tua tidak pernah salah, karena menasihati dari orang tua itu harus anak itu hidup ke depan baik. Dia sekolah, dia mungkin memiliki jabatan apa, mungkin dia hidup selanjutnya itu baik. Itu nasihat orang tua itu semua di dalam kebenaran, bukan di luar dari kebenaran itu. Oleh karena itu mari kita anak-anak, kita harus perlu memahami baik dari nasihat orang tua kami. Yang berikut mengajar anak-anak bahwa Allah selalu mengamati dan apa yang mereka lakukan, pikiran dan ketaatan. Oh, itu tadi sudah. Yang berikut membawa anak-anak pada usia muda kepada iman pribadi, pertobatan dan baptisan air dalam Kristus. Itu Matius 19 ayat 14. Itu anak-anak begitu sudah besar, sudah umur sudah besar itu harus perlu dibaptis. Karena persyaratan penting untuk kita masuk ke dalam kerajaan itu, kita pertama-tama benci dosa, kita dibaptis, kita jadi pelayan. Berarti harus perlu dibaptis. Yang berikut menetapkan anak-anak dalam sebuah gereja rohani, kemana firman Allah memberitakan prinsip-prinsip kebenarannya, dihormati dan dikuduskan
dinyatakan. Jadi kita pernah dengar firman Tuhan itu biasanya di gereja itu setiap minggu di gereja mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti ini di gereja, terus ada melalui kebaktian keluarga di rumah, terus melalui kegiatan-kegiatan lain yang disampaikan kebenaran oleh hamba-hamba Tuhan. Kita pernah dengar di situ. Jadi perlu dengar baik kebenaran yang disampaikan oleh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, siapa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita memahami dan kita bertumbuh di dalam kebenaran. Itu berarti hidup kita ke depan itu baik. Tapi sekarang tuh kita hidup zaman teknologi, jadi sedikit kita mau baca firman Tuhan, mungkin sedikit kita mau berdoa. Sekarang sudah teknologi sudah mengancam untuk kita baca. Kalau kita berdoa mau pergi ke gereja, sekarang tuh zaman sekarang hati-hati, itu berbahaya. Tetapi kita harus hidup tekun di dalam kebenaran, itu kita hidup ke depan berhasil. Kita pergi ke sekolah, kita melakukan apapun itu kalau kita hidup di dalam kebenaran itu kita berhasil, anak-anak. Jadi kalau kita sekolah di luar dari kebenaran, di luar dari Tuhan, berarti kita tidak berhasil. Yang berikut mendorong anak-anak untuk tetap hidup berpisah dari dunia serta bersaksi dan bekerja bagi Allah. Itu tadi kita mungkin sudah penjelasan. Yang berikut memberitahu anak-anak pentingnya baptisan dalam Roh Kudus, Kisah Para Rasul. Jadi anak-anak itu perlu baptis, tadi itu kita sudah menerangkan. Dan yang berikut mengarahkan anak-anak bahwa mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Ini semua harus nasihat-nasihat dari orang tua di rumah. Itu mengarahkan anak-anak bahwa mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Yang berikut, tiap hari pengajaran anak dalam firman Allah, baik dalam percakapan maupun ibadah keluarga. Itu semua untuk nasihat-nasihat anak dari orang tua. Jadi di rumah bahkan juga di mana-mana kita menasihati dari orang tua kepada anak itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Kalau di luar dari kebenaran firman Tuhan kita menasihati, tapi kita menasihati di dalam kebenaran. Di situ ayat-ayat firman Tuhan banyak, nanti kita ikuti, kita langsung saja. Yang berikut, melalui teladan dan nasihat, doronglah anak-anak untuk hidup bertekun dalam doa. Jadi perlu tuh kita sebagai orang tua memberikan anak kami memberikan teladan yang baik buat anak-anak ke depan hidup baik. Yang berikut, mempersiapkan anak-anak untuk menderita dan mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Yaitu Matius 5 ayat 10 sampai 12. Jadi anak-anak dalam menasihati itu harus nasihat mereka untuk penderitaan. Kalau kita orang menerima Kristus, kita ikut Yesus itu ada penderitaan. Apalagi Tuhan, tapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, kalau mengalami penderitaan saya ini sedikit, tapi kalau
anak-anak Tuhan yang mengikut Yesus mengalami penderitaan itu lebih dari saya. Itu Tuhan itu sudah sampaikan. Berarti kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita sudah menjadi pemuda dan pemudi. Itu tidak seenaknya di dalam pelayanan, harus ada penderitaan. Penderitaan itu berbagai banyak cara yang dihadapi. Jadi itu harus nasihat. Setelah kamu menerima Injil, kamu menjadi percaya betul-betul di dalam Yesus, itu ada penderitaan. Hal itu harus sampaikan. Itu yang dimaksud firman Tuhan di sini. Yang berikut, mengangkat kepada Allah dalam doa kepada anak, bukan Allah itu anak ya, salam yang ketiga. Yang berikut yang terakhir, yang kedua itu mengangkat kepada anak dalam doa syafaat yang tetap dan sungguh-sungguh. Itu ada dasar firman Tuhan. Nanti mendoakan anak-anak itu dalam penyampaian doa syafaat itu harus sampaikan, mendoakan untuk anak-anak lagi itu. Terus yang terakhir itu memiliki kasih dan kepedulian sedemikian untuk anak-anak sehingga bersedia untuk kehidupan kepada Tuhan. Jadi melalui nasihat-nasihat itu anak-anak harus hidup ke depan baik. Jadi anak-anak di sini harus perlu memahami, ikuti nasihat dari orang tua itu, ikuti baik supaya ke depan kita sekolah, hidup, mungkin sudah jadi berkeluarga, itu hidup baik. Tapi kalau tidak mengerti, tidak memahami apa yang menasihati dari orang tua, namun kita pergi ke sekolah, kita menjadi keluarga, tapi kalau kehidupan itu sama saja. Jadi anak-anak kita harus perlu mengerti tentang nasihat-nasihat orang tua. Jadi yang terakhir itu tema ini mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa gereja dimulai dari rumah. Ketika orang tua mengambil peran ilahi, mereka dengan sungguh-sungguh, maka generasi muda akan berdiri teguh dan sikap menghadapi masa depan dengan karakter yang kokoh dan hati di dalam Tuhan. Jadi itu materi itu terakhir. Biasa orang kalau ada pemimpin di pemerintahan, bahkan juga di gereja itu, anak-anak yang mereka aktif di pemuda, mungkin anak-anak yang mereka memahami untuk nasihat-nasihat orang tua, itu mereka yang di pemimpin semua, baik di gereja bahkan juga di pemerintahan. Kalau orang di luar dari kebenaran, mereka tidak pernah pahami nasihati dari orang tua atau mungkin guru-guru di sekolah minggu atau di sekolah atau siapa saja. Mereka tidak pahami baik, itu tidak bisa jadi pemimpin. Jadi orang-orang seperti tadi bupati itu karena dia aktif dalam pemuda gereja, jadi pemimpin ke depan. Jadi ini nasihat-nasihat dari orang tua di dalam kebenaran itu kita pegang dan kita sekolah tuh bisa ke depan, bisa jadi pemimpin yang baik. Baik, itu mungkin materi kami hari ini, mungkin sampai di sini. Wah. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Simpan lain. Sebentar lagi tepuk tangan, saya suruh. Baik, puji Tuhan. Anak-anak setelah dengar materi ini, terus jadi tahu. Setelah itu kita pulang. Terus kita bilang begini,
Bapak, saya sudah dengar materi dari tadi di gereja GPT. Selama ini Bapak, Mama, kok yang salah? Begitu atau tidak? Tidak boleh. Kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus juga punya Bapak, Mama. Saya yakin Tuhan tidak pernah melawan Bapak, Mama. Benar? Mari kita lihat tantangan hari ini, anak-anak muda. Ini materi yang penting sekali. Hari ini kita bisa ada sampai sekarang ada ini, itu karena kita punya nenek moyang ada. Nenek moyang itu kita bisa temukan yang paling jelas, ilmu pengetahuan masih kabur. Tetapi kalau yang paling jelas sekali, itu firman Tuhan. Adam dengan Hawa, amin. Maka itu, mari dalam kesempatan ini, kita dengar materi hari ini bukan untuk lawan melawan, rusak merusak, tetapi untuk kita membangun. Hari ini misalnya saja, coba kita buka logika kita. Ruangan ini tiba-tiba malam, gelap. Tidak ada lampu lagi, matahari tidak ada, kita ada gelap. Senter HP juga berguna. Benar? Mari, apa yang dari tadi Bapak sampaikan, Bapak Pendeta sampaikan, mari. Sekecil apapun pengetahuan itu menjadi pengetahuan, menjadi pegangan buat kita mendukung program Yogotak, Hano, Hubuluk, Motok, Hanorogo. Dogobuk. Amin. Baik, di sini saya kasih kesempatan untuk anak-anak bisa bertanya kepada Bapak narasumber terkait dengan karakter, sifat tabiat. Sebelum bertanya, saya kasih sedikit saja tiga jenis karakter, 3 jenis kecerdasan. Minta maaf, bukan karakter tapi 3 jenis kecerdasan. Ada kecerdasan SQ, EQ, dan AQ. SQ itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itu mau dari semua agama, itu sama. Di dunia seperti itu. EQ itu jiwa kita. IQ itu intelektual. Banyak orang-orang di Papua hari ini punya inteligensi yang tinggi sekali. Tetapi minta maaf, itu yang kemarin. Karakter itu belum sekali. Masih kacau-kacau banyak, benar? Kita perlu jujur. Anak-anak ini tidak. Amin. Mari anak-anak sebentar bertanya. Kita lihat situasi kondisi di luar kita hari ini. Dari infrastruktur, terus kita orangnya juga, terus apapun yang kita bisa lihat masalah, mari kita sampaikan supaya karakter kita ini sangat penting, sangat menentukan. Baik, 3 pertanyaan dulu. 1, 2, 3. Silakan. Adik perempuan, minta maaf, saya muka ke sini duluan jadi. Perkenalkan nama dan gereja. Kita semua tubuh Kristus, jadi tidak bisa menyangkal denominasi gereja. Amin. Baik, silakan. Baik, shalom. Selamat siang untuk kita semua. Baik, saya hormati pemateri dan juga moderator yang sudah dikasih kesempatan buat kami. Mungkin dari saya ada pertanyaan. Yang pertama, saya ikuti dari awal materi yang kedua ini lebih ke berperan sebagai orang tua ya. Ini lebih ke orang tua. Terus yang tadi juga yang moderator jelaskan ada 3 hal penting itu, sepertinya itu menuju ke kepemimpinan generasi muda. Tapi yang perlu saya pertanyakan di sini adalah yang materi sesuai materi yang tadi, tolong jelaskan nilai-nilai apa yang harus diterapkan kepada anak-anak. Karena melihat dari sekarang ini, kebanyakan orang tua mereka tidak mendidik mereka dengan baik. Satu halnya, sekarang kita melihat adik-adik banyak yang terlantar di jalanan. Karena apa?
Itu satu pertanyaan. Apakah orang tua sudah jadi orang tua yang baik buat anak-anak atau tidak? Itu satu. Baik, Bapak mau jawab atau kasih satu pertanyaan lagi? 3 pertanyaan sekali. Baik, Tunggu sabar. Nama asal gereja. Baik, perkenalkan nama saya Jarin Cetabuni. Saya dari denominasi GKI. Mungkin itu. Terima kasih. wah, kasih. Baik, adikku silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang terhormat pemateri yang begitu luar biasa di siang hari ini. Yang terhormat juga pengarah atau moderator. Terima kasih juga Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Jaya Wijaya dan yang sudah mengadakan kegiatan seminar di hari ini. Terima kasih. Yang terhormat juga forum peserta dan forum sekalian. Wah, mungkin dari saya sebenarnya, ya saya Erpon Haluka. Sebenarnya saya mau marah terhadap saya punya orang-orang tua ini. Kenapa hari ini orang tuanya tidak hadir? Baru adakan judul materinya itu karakter anak mulai dari orang tua. Itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya tadi saya harus sampaikan saya ini dari organisasi ini. Tapi tadi saya tidak memperkenalkan karena dari organisasi manapun tidak pernah memperhatikan saya punya adik-adik yang ada di hari ini. Itu saya jujur. Terus usulan saya atau masukan saya terhadap Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja, tolong materi seperti ini tidak harus sampai di sini, tapi tolong sampaikan lagi ke orang-orang tua supaya tidak boleh hal-hal seperti ini, apa yang kami mengalami kemarin sampai dengan hari ini tidak boleh ke depan terjadi lagi hal yang sama. Kita mau sampaikan ke kita punya adik-adik seperti ini begini, tapi orang tua sendiri saya tidak menjadi contoh bagi anak-anak. Baru mau sampaikan materi begini, bagaimana kita adik-adik atau anak mau kita ikuti orang tua begitu. Jadi pentingnya untuk masukan saya hari ini adalah materi-materi begini ke depan tolong Badan Pengurus kabupaten tetapi juga provinsi jika ada tolong materi-materi begini ke depan harus ada lagi. Terus menjadi pertanyaan saya di siang hari ini, melihat dengan situasi lebih khusus yang di Kota Wamena, dari Badan Pengurus Gereja atau hamba-hamba Tuhan tidak pernah memperhatikan adik-adik yang berjuang hidup di jalanan. Selama ini hanya saya lihat, mungkin saya punya bapak orang tua, Bapak Sajin sebut nama Bapak Dr. Neri Payaga yang selama ini bisa mengawal untuk adik-adik yang berjuang hidup di jalanan. Sehingga ke depan nanti hamba-hamba Tuhan atau lebih khusus ya hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau sampaikan orang-orang tua, tapi hari ini saya mau sampaikan menjadi pertanyaan ke hamba-hamba Tuhan. Nanti ke depan langkah-langkah apa yang nanti buat untuk kita punya generasi yang sedang hari ini berjuang hidup di jalanan, lebih khusus di Kota Wamena. Terima kasih kesempatan diberikan. Wah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga lagi, kasih kesempatan untuk kursi deretan yang ketiga. Silakan, waktu dan tempat. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih yang saya hormati pemateri yang luar biasa dan juga moderator. Baik, perkenalkan nama saya Calinias Pagawak, asal denominasi Gidi. Di sini saya mau bertanya,
Yang pertama di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana orang tua mendidik anak. Jadi di sini saya pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak punya orang tua yang tidak berteladan baik? Dan bagaimana kita sebagai anak-anak yang hari ini kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa dan teksnya sudah kita pegang ini, bagaimana kita menjadi perubahan di dalam keluarga, itu Bapak bisa jelaskan. Dan saya percaya mungkin di antara kita hari ini pasti kita punya orang tua tidak berteladan yang baik. Dan ada firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau muda, engkau harus menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan? Dan saya percaya kita anak-anak Papua ini sudah pintar-pintar banyak. Hal yang benar orang tua selalu sampaikan kita tahu. Jadi bagaimana Bapak bisa sampaikan, karena di sini semua anak-anak muda. Dan terima kasih materi yang luar biasa, karena saya percaya kita nih ke depan generasi calon Bapak dan calon Ibu juga. Jadi terima kasih untuk materi dasar yang Bapak berikan. Jadi output dari materi ini yang sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi perubahan di dalam keluarga. Apakah kita harus mengikuti orang tua kita yang tidak baik atau bagaimana begitu? Terima kasih, waktu kembalikan. Baik, wah, terima kasih. Terima kasih. Bapak langsung ke pertanyaan pertama, pembentukan, jelaskan nilai apa yang harus orang tua terapkan ke anak. Itu Bapak bisa jelaskan. Terima kasih, waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang pertama luar biasa Adik Tabuni. Di sini nilai-nilai apa yang diserapkan orang tua ke anak? Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi nilai-nilai, mungkin hal-hal yang baik untuk ke depan anak itu hidup sempurna, anak itu hidup baik di depan. Itu hal-hal yang baik kan harus orang tua menasihati kepada anak. Mungkin hal-hal yang kurang baik itu tidak mungkin orang tua menasihati. Tetapi orang tua biasa nasihat kepada anak itu hal-hal yang baik. Anak ke depan itu harus hidup baik, tujuan itu. Orang tua yang pernah menasihati. Jadi orang tua harus menyampaikan nasihat yang nilai-nilai yang diserapkan, menasihati dalam keluarga atau anak itu supaya anak itu ke depan dia hidup baik. Itu orang tua pernah menasihati hal-hal yang tidak positif. Jadi hal-hal anak itu ke depan hidup baik itu orang tua pernah nasihat. Jadi nilai-nilai yang baik, yang anak itu hidup ke depan baik itu orang tua pernah nasihat. Jadi kalau nasihat-nasihat dari orang tua itu tidak salah. Sebab melalui nasihat orang tua itu anak itu dia memahami, dia mengerti dan dia hidup ke depan itu baik. Tujuan itu saja orang tua pernah menasihati. Ya itu mungkin pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua di sini tadi tidak memperkenalkan nama, jadi Erpon Eluka. Oh, Erpon Eluka ya. Ya, pertanyaan yang kedua itu dari Erpon Eluka. Ya. Betul itu tadi sebelum saya sampaikan materi saya sudah tersinggung bahwa materi ini harus sama-sama dengan orang tua, tapi di sini kelihatannya anak-anak saja itu karena kita
siapkan materi itu harus orang tua ada. Ini orang tua harus perlu dengar. Ini kebanyakan penjelasan itu harus orang tua yang dengar dan mereka menasihati. Tapi kita anak-anak orang tua anak beberapa saja, tapi kebanyakan anak-anak yang kita ikuti materi ini. Jadi itu memang betul. Memang betul karena ini harus ikuti materi ini bersama-sama dengan orang tua. Tapi kelihatannya kami orang tua yang beberapa dan di sini kebanyakan anak-anak ya. Jadi memang itu masukan betul. Terus yang ketiga, yang pertanyaan yang ketiga di sini Yeremias Pakawak ya, itu dari Gindi. Di sini memberikan pertanyaan ada dua. Bagaimana dengan orang tua yang tidak kasih teladan baik? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjadi kita menjadi teladan ikuti orang tua kita yang tidak berikan teladan. Ya, itu ada dua. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mengasih teladan baik? Jadi kita orang tua ini memang kita bikin anak pintar. Tapi kalau ini yang lain ini mereka bikin anak banyak tapi tidak pernah menasihat, tidak pernah arahkan mereka pergi ke gereja, tidak pernah urus anak baik. Itu ada juga. Tapi orang tua untuk kepedulian anak itu pernah memberikan nasihat. Dan semua teladan yang baik itu ada di orang tua. Kalau orang tua itu dia ikuti teladan yang baik, ikuti sesuai dengan kebenaran, itu teladan yang baik dia sampaikan itu. Terus ada orang tua mungkin teladan yang kurang baik mereka sampaikan juga. Jadi ini serba bingung begitu. Jadi kalau orang tua memberikan teladan yang baik itu kita ikutin dan kita pegang. Yang pernah nasihat orang tua itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang nomor dua itu bagaimana kita menjadi teladan ikuti orang tua kita yang tidak berikan teladan. Jadi memang kesalahan besar itu orang tua yang tidak pernah memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, tidak pernah nasihat yang baik kepada anak-anak. Jadi kita bikin anak banyak tapi untuk nasihatnya tidak ada, itu merugikan anak untuk generasi ke depan. Itu merugikan anak generasi untuk ke depan. Itu seperti itu. Tapi kalau anak-anak mungkin tunjuk teladan dari orang tua itu yang tidak kurang menyenangkan, mungkin kurang sesuai dengan di dalam kebenaran, mungkin teladan mungkin di mana mereka yang memberikan teladan yang baik itu bisa siru dan bisa ikuti. Tapi kalau orang tua memberikan teladan yang kurang bagus, itu untuk menghancurkan generasi ke depan. Jadi perlu orang tua itu harus sampaikan, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak generasi berikut atau hidup ke depan baik. Terima kasih, itu pertanyaan yang ketiga ya. Mungkin pertanyaan ketiga itu kita penjelasannya itu. Terima kasih. Ya. Oh ya. Iya, terima kasih. Jadi kita cari teladan. Anak muda harus cari teladan yang baik itu di gereja saja, di gereja. Mungkin orang-orang mungkin mereka punya teladan tingkah laku yang baik yang mereka terapkan itu yang ikuti. Bukan kalau teladan yang baik itu tidak bisa dapat dari luar kebenaran atau di luar dari gereja itu. Jadi teladan yang baik itu semua ada di dalam Tuhan dan di gereja.
Jadi bisa anak-anak cari teladan yang baik itu hanya di gereja saja. Aktifkan ikuti pemuda, gereja, kegiatan di mana di situ. Di situ yang harus anak-anak bisa dapat teladan yang baik itu. Kalau di luar dari gereja itu tidak. Itu minta maaf itu tidak dapat. Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Pak Abol, pertanyaannya luar biasa. Itu mungkin tadi baru kita sudah tanggapan itu. Kalau orang tua tidak memberi nasihat yang baik kepada anak-anak, berarti harus kita ikuti teladan atau ikuti nasihat baik itu hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus fokus di gereja, di pemuda, bahkan juga di gereja. Di situ yang ada teladan nasihat yang baik ada di gereja semua, tidak ada di luar dari gereja itu. Terima kasih. Baik, sedikit saja tambahan. Kita ingat cerita Raja Daud. Raja Daud anak bungsu. Karena anak bungsu, dia ditugaskan untuk jaga domba. Kesempatan dia sendiri, itu dia luangkan waktu dengan Tuhan. Dia pu bapak Isai, di firman Tuhan mungkin ada, tetapi mungkin nasihat untuk menjatuhkan dia saja. Dia pu kakak-kakak 3 itu ikut Raja Saul untuk pergi perang. Dan mereka yang ada nama, Daud tidak terhitung. Maka itu memang benar, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi Papua seperti itu. Kalau hari ini kita lihat orang tua model seperti itu, siapa orang tua juga begitu. Mari kita cari Tuhan. Banyak sekali, ada Gideon di sana juga. Di Perjanjian Baru ada Timotius. Itu orang-orang anak-anak muda seperti anak-anak begini yang datang, tetapi mereka taruh Tuhan itu nomor 1. Ini konteksnya konteks PGGJ, bukan kita seminar dari luar. Dari luar silakan bicara, kok sekolah tinggi apa segala macam. Itu penting, tapi nomor 1 adalah Tuhan. Amin. Ya, itu sedikit saja saya tambahan saja dari Bapak. Terima kasih. Mungkin anak-anak ada pertanyaan lagi? Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nelson Elpere. Saya dari Gereja Kemanjil Kimi Tanah Papua, dari koordinator Jaya Wijaya. Di sini ingin saya pertanyakan bagaimana metode atau cara yang kami yang hadir, anak-anak muda ini yang telah terima materi hari ini maupun yang sudah terima didikan baik dari orang tua, gereja dan sekolah, yang sudah terima didikan sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita terapkan di lingkungan baik kalangan pergaulan bebas di mana tempat, dan kami yang ini posisi ada di sana mempengaruhi bagi teman-teman yang lain. Cara atau trik yang kami gunakan seperti apa untuk mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Itu yang dari kami yang hadir ini, bagaimana cara untuk kita terapkan sikap hidup
di luar. Terima kasih, waktu kembalikan. Setelah kita dengar materi ini, kita anak muda ini apa yang harus kita terapkan di luar waktu dan tempat Bapak? Iya, baik, terima kasih adik Lopere, luar biasa untuk sampaikan pertanyaan. Ya, jadi itu materi ini memang pertanyaan dan juga kita siapkan materi ini semua harus orang tua ada. Jadi untuk serapkan materi yang sekarang kita ikuti dan kita semua harus terapkan materi ini mungkin di luar. Di luar itu apa yang kita ikuti, materi yang baru kita ikuti ini itu semua ada di dalamnya, ada nasihat-nasihat di dalam kebenaran. Jadi yang kita ikuti itu yang bisa sampaikan hal yang baik yang kita terima, itu yang bisa kita terapkan mungkin teman-teman atau orang tua di rumah. Tapi tadi di sini moderator sampaikan, kita terima materi begini baru orang tua kau tidak pergi, itu jangan. Tapi saya serapkan materi ini hanya itu dengan tulus ya, yang baik, bukan dengan emosional, itu begitu. Jadi hal-hal yang materi yang baik kita terima ini harus kita simpan, kita sendiri simpan, tapi harus serapkan semua mungkin teman atau di mana. Mungkin seperti itu adik. Terima kasih. Baik, sudah jelas. Dari tadi waktu Bapak Bupati ada di sini, saya lihat di ensiklopedia bahwa Kabupaten Jayawijaya ini didirikan pada tahun 1956. Terhitung sampai tahun 2025 ini, itu 69 tahun. Dan sudah berganti 11 bupati, ini bupati yang ke-11. Hari ini kita ada pakai Facebook. Ada pakai Facebook atau tidak? Ada pakai YouTube? Ada pakai Google? Sekarang teknologi yang paling mutakhir itu AI, Artificial Intelligence. Itu paling canggih hari ini. Dan orang-orang yang bangun itu butuh bertahun-tahun. Semua dia punya tempat sumbernya itu dari Amerika di sana. Anak-anak itu dari Amerika. Dan Amerika didirikan itu tahun 17 dulu sana. Sudah 300 atau 400 tahun sampai terhitung hari ini. Itu butuh proses yang panjang. Tanggung jawab kita anak-anak muda hari ini, kita lihat orang tua model seperti itu. Hari ini PR untuk pembangunan sudah jadi provinsi juga. Itu kita tidak bisa kayak siapa-siapa. Kayak agama lain tidak bisa. Karena Papua ini yang dibuka adalah Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah. Maka itu Naromi Naburi, ini PR untuk kita. Kita PGGJ undang kita untuk baku tuduh-tuduh di sini tidak. Silakan, itu sudah dari tadi. Tapi hari ini kita melihat tanggung jawab kita berat sekali. Amin. Kalau kita lihat di dinas ini ada berapa ribu orang yang kerja. Kita di sini dari tadi di absen itu ada sekitar 100-an. Menurut rencana itu 170. Kalau misalnya suatu saat kita ini semua kerja di dinas, pasti DPR masih kosong, betulkah tidak? Terus orang yang pegang proyek siapa lagi? Proyek-proyek. Terus yang ada di hukum, polisi, tentara, itu masih kosong semua. Maka itu mari kita lihat ke depan. Amin. Tantangan kita berat sekali. Ini untuk kita, anak-anak muda kita hari ini. Itu sedikit tambahan saja. Minta maaf, waktu kembali.